Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum ayyuhat talamid wa tilmidat. Hayya bina naftah hadha ad-dars bi qiraati basmalah jama'iyyan. Bismillahirrahmanirrahim. Pagi ini kita akan belajar ad-darsus salis, pelajaran yang ketiga, yaitu tentang teks bahasa Arab, nuzulul Quran, dan wal aidani, 2 hari raya. Yang pertama, kita mulai dengan menghafalkan beberapa kosakata yang berkaitan dengan 2 teks tersebut. Yang pertama, khala yakhlu khalwatan, maknanya menyepi. Yang kedua, baqiya yabqa baqiyatan, bisa bermakna sisa atau ajaran. Istamarra yastamirru istimraron, maknanya berlanjut. Qara'a yaqra'u qira'atan, membaca. Dzabaha yadbahu dzabhan, menyembelih. Al-udhiyatu, jamaknya al-adhahiyu, kurban. Terus ahda yuhdi hadiyatan, maknanya menghadiahkan. Jarun, jamaknya jiranun, tetangga. Gharun, gua. Ta'abbada yata'abbadu ta'abbudan, maknanya menyembah. Nazala yanzilu nuzulan, turun. Yang terakhir, anzala yunzilu inzalan, maknanya menurunkan. Nah, kosakata seperti ini sudah tanpa disuruh harus dihafalkan, ya, agar mudah ketika membaca teks atau mengerjakan soal kayak gitu. An-nassul awal nuzulul Quran. Ini teks pertama tentang nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Ustaz bacakan, kemudian Ustaz terjemahkan. Kalian tirukan cara membaca dan juga cara menerjemahkan secara bebas. Oke, nazal al-Quran ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ghari Hira. Wa kana umruhu 40 sanah. Kana Nabi Muhammad yakhlu bi nafsihi fil ghari wa yata'abbadu Allah fihi bima baqiya min din Ibrahim alaihi salam. Thumma nazala alaihi Jibril bil wahyi wa amarahu bil qira'ah. Wa kana dhalika fil laylah as-sabi'a asyrah min syahri Ramadan. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW di Gua Hira, dan umur beliau saat itu adalah 40 tahun. Nabi Muhammad menyepi sendirian di gua itu seraya menyembah kepada Allah sesuai dengan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian malaikat Jibril datang dengan membawa wahyu, lalu menyuruh Nabi Muhammad untuk membaca. Nah, pada saat itu adalah malam ke-17 di bulan Ramadan. Paragraf kedua. Qala Jibrilu li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam iqra. Faqala Muhammad ma ana biqari'in lianna Muhammadan kana ummiyan. Faqala Jibril iqra. Faqala Muhammad ma ana biqari'in. Summa qala Jibril iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Nah, ketika malaikat Jibril sudah berada di depan Nabi Muhammad, malaikat Jibril ini menyuruh Nabi kan? Malaikat Jibril menyuruh Nabi dengan mengatakan Iqra, bacalah. Lalu Nabi Muhammad menjawab, saya tidak bisa membaca. Keterangannya,
lianna Muhammadan kana ummiyan. Nabi Muhammad itu dilahirkan memang keadaan ummi, tidak bisa baca tulis. Lalu malaikat Jibril menyuruh lagi, bacalah. Ya, Nabi Muhammad tetap menjawab dengan jawaban yang pertama, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca. Lalu malaikat Jibril melanjutkan bacaannya, ya surat Al-Alaq itu 5 ayat, yang artinya bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dengan segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang paling pemurah, yang mengajar manusia dengan perantara kolam atau pena. Dia mengajarkan kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Paragraf terakhir dari nas yang pertama, وهذه الآيات هي أول ما نزل من القرآن على النبي محمد صلى الله عليه وسلم واستمر نزول القرآن الكريم على النبي 23 سنة 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. Artinya beberapa ayat barusan, 5 ayat itu adalah ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan proses turunnya Al-Quran itu menghabiskan waktu 23 tahun. Rinciannya 13 tahun ketika Nabi masih di Mekkah dan 10 tahunnya ketika Nabi sudah hijrah di Madinah. Kita lanjut pada nas yang kedua, Idul Fitri wa Idul Adha, yaitu hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Lil muslimina aidani huma Idul Fitri fil awwali min syahri Syawal wa Idul Adha fil ashir min syahri Dzulhijjah. Fi Idul Fitri yusalli al-muslimun salat al-Id fil masajid aw fil mayadin, thumma yazuruna al-aqarib wal jiran liyasilur rahim wa yas'alul afwa minhum minal khata' wat taqsir. Artinya, orang muslim memiliki 2 hari raya, yaitu Idul Fitri pada tanggal 1 Syawal dan Idul Adha pada tanggal 10 bulan Dzulhijjah. Pada Idul Fitri, orang Islam sholat Id di masjid atau di lapangan. Kemudian mereka akan berkunjung kepada sanak famili, kepada tetangga untuk silaturahim, saling memaafkan. Wa fi Aidil Adha ba'da salati Aidil Adha yadhbah al-muslimun al-adahi taqarruban lillahi wa ya'kuluna min lahmil udhiyah wa yuhduna minha lil aqarib wal asdiqa wa yatasaddaquna minha 'alal fuqara'i wal masakin. Ketika hari raya Idul Adha, ya setelah orang muslim itu sholat Id Adha itu, lalu orang Islam biasanya akan melakukan kurban, menyembelih hewan kurban. Tujuannya apa? Taqarruban lillah. Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Setelah itu orang Islam akan makan daging kurban. Dari daging kurban itu juga akan dihadiahkan atau diberikan kepada tetangga, teman. Juga dari daging itu oleh orang Islam sendiri disedekahkan kepada orang-orang fakir dan miskin. Selanjutnya al-wajib al-manzili, yaitu pekerjaan rumah. Kalian kerjakan via Google Form yang Ustadz kirimkan di grup WhatsApp nanti. Maksimal pengumpulan jam 5 sore, nggak boleh lebih dari jam 5 sore. Oke, seperti itu cara membaca teks bahasa Arab serta memahami atau mengartikan paragraf per paragrafnya. Misal ada pertanyaan, kosakata atau yang lainnya, boleh kalian tanyakan di grup WA ya.
Oke, kita cukupkan untuk pembelajaran kita pada pagi ini. Kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.